大家好，我是黄老师. Halo semuanya, aku Huang Lao Shi. Jadi kita balik lagi di lanjutan dari konsonan kita di episode 4 untuk konsonan kita. Jadi sebenarnya kita tuh udah selesai sama 21 konsonan yang udah kita pelajarin. Tapi di sini tuh aku pengen jawab, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang mungkin ngerasanya masih bingung. Kayak misalnya kelompok 1 itu apa, kelompok 2 itu apa, kenapa waktu itu J example-nya tuh cuma sama I dan gak sama U. Tapi sebelumnya aku mau kasih kalian tabel dulu di sini. Oke, kita bahas dulu ya satu-satu. Pertama kita ada kelompok 1 dan kelompok 2. Maksudnya itu ini nanti aku akan ini yang aku akan jelaskan. Jadi, kelompok 1 kalau ketemu I atau dipasangkan dengan I tetap dibaca sebagai I. Tetapi kalau kelompok 2 dipasangkan dengan I tidak dibaca sebagai I. Dia dibaca sebagai dia dibaca sebagai seperti itu. Jadi misalnya ya kelompok 1 misalnya ketemu sama ini JI kan, jadinya dibacanya ci, ci, si. Seperti biasa kalian bisa dengar suara I-nya dari ci, ci, si, ya kan? Sedangkan kalau misalnya ke kelompok 2 misalnya ZH, CH, dan SH dan R aku pasangkan dengan I, maka I tidak dibaca sebagai I. Jadi dibaca bukan ci, ci, shiri juga, tapi dibacanya c, c, sh, r. Begitu juga dengan Z, C, dan S. Jadinya c, c, s. Oke, itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua, yaitu kalau U ketemu kelompok yang pertama, U tidak dibaca sebagai U. U dibaca sebagai kayak I cuma ngomongnya monyong gitu. Jadi I. Jadi misalnya JU dibacanya bukan du, dibacanya tapi ju, ju. QU dibacanya bukan cu, tapi dibacanya cu, cu. Dan XU dibacanya bukan su, tapi dibacanya shu. Oke, jadinya ju, cu, shu. Kalau misalnya kelompok 2 ketemu dengan U tetap dibaca sebagai U seperti biasa. Jadinya zu, cu, shu, ru, zu, cu, su. Oke, itu dua peraturan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, itu tadi yang sebelah sini, ya kan? Kalau misalnya kita mau lihat yang dari atas, biar supaya kalian lebih gampang. Jadi, ingetin aja di kolom C itu yang dibacanya sebagai C. Di kolom CH itu dibacanya sebagai C tapi berangin. Dan di kolom S itu dibacanya sebagai S. Mereka penempatannya aja yang beda dan vokalnya aja yang beda. Jadi kalau misalnya aku ngomong ci, ci, kalau misalnya kalian dengar di bahasa Indonesia itu terdengar seperti C, ya kan? Jadi kalian tinggal lihat ke kolom C. Kolom berarti probability-nya cuma ada 3, C. Ya kan? Apakah itu JI, apakah itu ZHI, atau apakah itu ZI. Tapi C, kita dengar vokalnya lagi. C, I, I-nya kedengeran kan? Ingat kalau misalnya I-nya kedengeran, dia hanya bisa dipasangkan dengan J, Q, atau X. Sedangkan yang suaranya seperti C, itu hanya J. Jadi, C itu JI. Kita coba yang lainnya. Misalnya, aku ngomong shu, shu. Kalau misalnya kalian dengar vokalnya, itu kedengaran kan U-nya kan. Berarti X bukan. Karena kalau misalnya X dipasangkan dengan U, maka U-nya tidak dibaca U, tapi Y, jadinya shu. Berarti X itu bukan. Jadi probability-nya cuma ada SH dan S, ya kan? Kalian tinggal dengar, apa terdengarnya seperti lidahnya di atas atau lidahnya di bawah. Jadi aku ulang sekali lagi, shu, shu. Yang benar adalah SHU. Karena kalau SU, dia akan bacanya seperti ini. Su, su, su. Seperti susu. Su, suka, su, suka, susu, sulit. Itu SU dibacanya seperti itu. Sedangkan shu,
shu, seperti ada angin dan sedikit diredam, itu kedengarannya pasti SH. Seperti ada angin dan diredam, itu pasti SH. Jadi shu, shu. Oke, kita coba yang lain ya, sekali lagi ya. Misalnya aku ngomong zhi, zhi. Kalau misalnya didengar zhi, kita dengar dulu vokalnya. Vokalnya itu kedengaran seperti zhi, zhi, seperti I tapi diredam, ya kan? Berarti J tidak mungkin karena kelompok 1 I-nya pasti jelas. Kalau misalnya mereka J, kalau misalnya mereka ada dipasangkan dengan vokal I, mereka belakangnya pasti terdengar seperti I, seperti ci, ci, si, I. I-nya kedengeran. Tapi yang di sini I-nya tuh nggak kedengeran. Jadi dia tuh ngomongnya zhi, zhi, ya kan? Berarti mereka masuk ke dalam kelompok kedua. Setelah kita tahu mereka nggak mungkin di dalam kelompok pertama, berarti probabilitasnya mereka ada di dalam kelompok kedua, ya kan? Nah, kalau memang misalnya mereka masuk ke dalam kelompok 2, kita tinggal dengerin lagi mereka masuk pronunciation konsonannya itu yang dibacanya sebagai C, atau dibaca sebagai CH, atau dibaca sebagai S. Karena C itu kedengeran banget antara C atau enggak CH, nggak mungkin S kan. Jadi yang S kita eliminasi. Jadi tinggal C, C atau C, C. Nah, yang aku mau tuh C, C. Ada anginnya nggak? Itu nggak ada angin. Berarti CH-nya dieliminasi juga. Jadi itu tinggal C atau C. Yang aku mau C. Nah, itu lidahnya di atas atau lidahnya di bawah ya? Pelafalannya C. Benar. Jadi pelafalan C itu lidahnya di atas. Kalau dia pelafalannya di bawah, dia bunyinya seperti ini. C, C, C. Oke, semoga contoh-contoh tadi cukup jelas bagi kalian. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2 bedanya itu aja. Dan sebenarnya tabel ini akan sangat membantu kalian untuk di awal-awal ketika kalian belum terbiasa menulis pinyin. Jadi itu aja pelajaran hari ini. Semoga semuanya membantu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seperti biasa, kalian boleh komen di bawah, atau misalnya DM aku langsung via Instagram. Yang detailsnya aku akan taruh di bawah. Please like and subscribe video aku kalau memang misalnya kalian ngerasa video-video yang aku buat bermanfaat untuk kalian semua. Makasih ya semuanya. 谢谢大家，我们可以下课了，再见。